Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas materi terkait dengan pendapatan per kapita dan distribusi pendapatan nasional. Nah, di sini ada tabel. Nah, tabel yang saya sediakan di sini merupakan tabel yang ada di dalam buku paket kalian ya. Di sini ada kolom negara, PDB per tahun dalam bentuk US dollar, jumlah penduduk dan pendapatan per kapita. Nah, di sini ada angka 3.491 US dollar. Itu merupakan pendapatan per kapita dari negara Indonesia. Didapat dari rumus PDB dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, PDB seperti yang telah kita ketahui kemarin ya, merupakan pendapatan nasional seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Nah, kalau kita ranking, nah pendapatan nasional itu Tiongkok totalnya paling besar, kemudian nomor 2-nya adalah India, Indonesia, Korea dan seterusnya. Tapi ketika kita melihat jumlah pendapatan per kapita, nomor 1-nya bukan lagi Tiongkok, tapi kita akan dapat angka negara Singapura, sedangkan nomor 2-nya Korea Selatan, nomor 3-nya adalah Malaysia, 4 Tiongkok, 5 Indonesia, yang terakhir baru India. Di sini kalau kita bercermin, Indonesia dari segi PDB dia peringkat ketiga. Tapi kalau kita lihat dari pendapatan per kapita, Indonesia peringkat hampir paling bawah, yaitu peringkat kelima. Jadi besarnya PDB belum tentu menentukan apakah negara tersebut sejahtera atau tidak. Sekarang kita akan memasuki materi terkait dengan distribusi pendapatan nasional. Jadi apakah pendapatan tersebut yang ada di sebuah negara, oke lah Indonesia tinggi pendapatan nasionalnya. Apakah pendapatan nasional itu merata hampir diterima oleh seluruh penduduk Indonesia? Nah, untuk itu perlu alat ukur. Nah, alat ukurnya adalah kurva Lorenz dengan indeks namanya indeks koefisien Gini. Oke, dari gambar yang tampil di atas itu adalah gambar kurva Lorenz. Kalau dihitung jadi sebuah angka, maka angkanya itu namanya koefisien Gini. Secara sederhana, rumusnya pakai yang di atas ya, bidang berwarna A dibagi total bidang B, C, D. Jadi perbandingannya ya. Nah, oke. Sehingga ketika kita melihat angka koefisien Gini, itu nanti angkanya pasti berkisar antara 0 sampai dengan 1 ya. 0 sampai dengan 1. Nah, di sini nanti kita bisa membaca nih apakah negara tersebut pendapatannya merata ataukah timpang ya. Saya bagi-bagi dulu ya angka-angkanya, tabelnya. Oke, ada 0, 0,5, separuhnya itu 0,5, kemudian 0,2 kira-kira letaknya di situ ya. Kemudian angka 0,35 kira-kira di situ angkanya, kemudian ada angka 0,7. Nah, dari angka-angka ini kita bisa mengklasifikasikan ya bahwa angka yang rentannya antara 0,2 sampai dengan 0,3 itu bisa kita klasifikasikan bahwa negara itu pendapatannya merata. Artinya apa? Hampir setiap penduduk Indonesia itu menerima angka yang sama. Jadi kalau misalnya sejahtera semua. Jadi gap antara kaya dan miskin kecil. Nah, sedangkan jika hasilnya antara 0,5 sampai 0,7 itu menunjukkan bahwa pendapatan di negara tersebut sangat timpang, artinya kaya sangat kaya, yang miskin sangat miskin. Jadi dari angka ini kita akan bisa melihat distribusi pendapatan nasionalnya ya. Sekarang kita akan belajar cara membaca kurva Lorenz. Kalau misalnya ada gambar kurva seperti ini namanya kurva Lorenz, kemudian ada sebuah titik-titiknya mendekati angka yang garis lurus diagonal itu. Nah, itu menunjukkan bahwa pendapatan masyarakatnya merata, sangat merata. Semakin mendekati garis yang miring itu semakin merata. Tapi ketika menjauhi garis diagonal tersebut, maka dikatakan pendapatan nasional negara tersebut, distribusi pendapatannya sangat timpang atau gap antara kaya dan miskinnya sangat jauh. Jadi materi kali ini
Saya ulang ya, kita tadi membahas tentang pendapatan per kapita atau pendapatan rata-rata yang diterima oleh masing-masing individu. Jadi PDB-nya besar, belum tentu nanti pendapatan per kapitanya juga besar, tergantung dari jumlah penduduk. Kemudian yang kedua, kita bahas mengenai distribusi pendapatan nasional. Jadi distribusi pendapatan nasional ini menunjukkan tingkat kemerataan pendapatan penduduk yang ada di sebuah negara. Jadi walaupun pendapatan per kapita tinggi, bisa saja pendapatannya tidak merata, tidak diterima merata oleh seluruh penduduk yang ada di sebuah negara. Jadi distribusi pendapatan nasional melalui koefisien Gini, melihat dari angka koefisien Gini dan kurva Lorenz, itu dari situ kita bisa melihat kemerataan atau ketimpangan pendapatan yang diterima oleh seluruh penduduk dalam sebuah negara. Semoga bermanfaat ya, semoga bisa memahami ini. Ya, terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.